Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para tanteretan, para hadirin, utamaipun para kiai, para guru ngaji, pejabat pemerintah, para sepuh, tokoh-tokoh masyarakat, kaula cintai, kaula munjaki. Moga-moga bedana pengajian penika dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam raja banyak manfaatah berkatana ban Allah subhanahu wa ta'ala. Diadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad, memeriahkan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menampakkan kegembiraan dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dijadikan umatnya. Semoga kita dikumpulkan di akhirat berada di penderanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperingati Maulid Nabi Muhammad untuk membaca, mengenang dan terus mempelajari tentang tuntunan-tuntunan beliau, ajaran-ajaran beliau, kehidupan beliau, sejarah beliau, akhlak-akhlaknya, sifat-sifatnya, dakwah-dakwanya, pesan-pesannya, wasiat-wasiatnya, perjuangan-perjuangannya, misi-misinya, dan sebagainya.
Karena orang menyebut orang-orang yang saleh, mengingat orang-orang yang saleh, diturunkan rahmah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang diperingati ini sayyidnya para salihin, sayyidnya para aulia, sayyidnya para ulama, sayyidnya para anbiya, sayyidnya para rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenang, bercerita tentang orang yang saleh, tanzilur rahmah, tatanazzalur ruhama, diturunkan rahmah oleh Allah dan terus diturunkan bermacam-macam rahmah oleh Allah, yang buahnya bukan hanya di dunia tapi terus akan berkembang sampai ke akhirat. Apalagi yang akan dibaca ini, yang akan diceritakan, yang akan dibaca, dipelajari, dikenang tentang sayyidnya para anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi-nabi sebelumnya, para nabi-nabi sebelumnya, selain mengenalkan umat kepada Allah, memperbaiki hubungannya kepada Allah, sekaligus para nabi-nabi sebelumnya memberi kabar dan menceritakan tentang akan lahirnya penutup para nabi, pemungkas para nabi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, diceritakan di kitab-kitab beliau yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para nabi-nabi juga menyampaikan tentang lahirnya penyempurna para nabi, pemungkas para nabi, yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan menjadi nabi rahmatan lil alamin dan diutus untuk semesta alam. Nabi-nabi sebelumnya diutus untuk kelompok ini, kelompok ini, diutus untuk daerah ini, untuk daerah ini, untuk bani ini dan bani ini, untuk negara ini, untuk daerah ini. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad diutus untuk semua, untuk semua jin manusia, rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kanjeng Nabi Muhammad nabinya orang yang istimewa, juga nabinya orang yang paling istimewa, nabinya orang yang paling istimewa, nabinya orang yang istimewa, juga nabinya orang yang umum, juga nabinya semua yang ada ini. Maka dari itu ada batu-batu, gunung-gunung, pohon-pohon, ada yang bersalam kepada Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Karena bukan hanya nabinya manusia, tapi juga nabinya yang lain. Bukan hanya nabinya orang yang istimewa, tapi juga nabinya orang yang umum. Nabinya orang yang umum, juga nabinya orang yang istimewa, juga nabinya orang yang paling istimewa, para aulia, para ulama, para salihin. Ini rahmatan lil alamin. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuntunannya, ajarannya bertingkat-tingkat. Al-Qur'an juga bertingkat-tingkat.
Al-Quran memberi pelajaran bertingkat-tingkat untuk manusia yang seperti ini, seperti ini. Untuk manusia yang seperti itu, seperti itu. Ada didikan. Maka dari itu di dalam Al-Quran ada orang yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Semua disambungkan lewat kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disediakan kebahagiaan di akhirat. Allahumma salli ala Muhammad. Tadi ayat Al-Quran dibaca, dan di atas ini di panggung juga tertulis, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Tuntunan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang dari luar ke dalam, ada yang dari dalam ke luar. Tuntunan kanjeng Nabi Muhammad ada yang langsung, ada yang melalui tahapan-tahapan seperti sekolah. Mulai dari kelas TK, kelas 1, kelas 2, 3, 4, 5, 6. Ada tahapan-tahapan. Ada yang langsung, ada yang melalui tahapan-tahapan. Ada yang dikatrol langsung oleh beliau kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Memang beliau ini contoh, uswatun hasanah yang suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah, sungguh ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, contoh uswah hasanah yang bagus, yang bagus. Ayat ini diturunkan yang berkaitan dengan perjuangan agama, bangsa dan negara. Ayat ini turun yang berkaitan dengan perjuangan kanjeng Nabi Muhammad, yang memberi contoh yang tidak ada hentinya berjuang untuk agama, bangsa dan negara. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi contoh, tidak pernah mundur, tidak pernah lemah, tidak pernah mundur, tidak pernah lemah, tidak pernah buruk, tidak pernah jelek, selalu memberi contoh di dalam beragama, berbangsa dan bernegara. Karena ini turun di surat Al-Ahzab yang berkaitan, yang berhadapan dengan kelompok-kelompok, golongan-golongan, bangsa-bangsa. Allahumma salli ala Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi pengorbanan, terus-menerus berjuang, terus-menerus berjuang untuk kemaslahatan, untuk kebaikan, untuk kemaslahatan umat, lebih-lebih orang mukminin, orang muslimin fid dunya, yang bisa dinikmati buahnya di akhirat. Bagi orang yang mengikuti beliau kanjeng Nabi Muhammad, mencontoh beliau, mengikuti tuntunan beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang dihargai oleh Allah apabila mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang diikuti kanjeng Nabi Muhammad
tuntunannya Kanjeng Nabi Muhammad, pesannya Nabi, wasiatnya Nabi, ajaran Nabi, sesuai dengan tingkatan-tingkatannya dan tempatnya masing-masing. Karena tugas perjuangan ada tempatnya masing-masing. Ada masing-masing. Ada yang tempatnya di sini, ada di sana, ada di sana. Ada yang bagian ini, ada yang bagian itu. Sehingga satu dan satunya berkaitan. Jadi Kanjeng Nabi memberikan contoh, semua memberikan contoh untuk berjuang membawa umat ini ke ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad, tuntunannya Kanjeng Nabi Muhammad, ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad, misinya Nabi Muhammad, perjuangannya Nabi Muhammad, karena liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Itu yang memperoleh bagi orang yang mengharap Allah dan pahala dari Allah di akhirat. Mengharap Allah, liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharap Allah, wal yaumal akhir, dan pahala yang disiapkan oleh Allah di akhirat. Wa dzakarallaha katsira. Wa dzakarallaha katsira, dan banyak menyebut Allah, banyak mengingat Allah. Yang pertama, mengikuti tuntunannya, mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad dalam rangka mengharap Allah dan pahala di akhirat yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharap ini dan itu, tapi yang diharap Allah dan pahala di akhirat, kebahagiaan di akhirat, sehingga tetap tidak lepas dengan Allah di akhirat, tidak jauh dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakarallaha katsira, dan banyak ingat kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah. Zikir ini, orang berzikir akan dihargai, diberi pahala. Akan tetapi apabila orang ingin merubah sifatnya dari sifat yang jelek kepada yang baik, yang buruk kepada yang baik. Bagi orang yang ingin merubah sifat-sifat yang tercelah menjadi mempunyai sifat yang terpuji, maka para ulama-ulama mengajarkan apabila berzikir jangan berhenti kalau tidak sampai merasakan kehangatan di dalam dirinya. Karena kalau berzikir tidak sampai merasakan kehangatan di dalam dirinya, itu tidak sampai merubah sifat. Tetap memperoleh pahala. Tapi bagi orang yang ingin merubah sifatnya, mulai dari keinginan, sifat-sifatnya, isi hati, sifat-sifatnya, barang siapa yang ingin merubah sifatnya dari tercelah kepada yang terpuji, maka jangan sampai berhenti kalau tidak merasakan kehangatan zikir di dalam dirinya. Misalnya menjalankan zikir sampai 100 belum hangat, sampai 1000 belum hangat, sampai alampat neng abekna, sampai abekas neng abekna, karena kenika saya bisa ngubah dekat sifat-sifat secuba. Saing kedekian taan di pikiran se negatif, maka di pikiran se positif. Atena se
kuat asam bunga deka Allah subhanahu wa ta'ala sehingga pas kuat seperti sungai yang besar. Sungai yang besar apabila ada rumput yang jatuh ke dalam, ada rumput yang jatuh, maka rumput yang jatuh tidak akan menghalangi jalannya air yang besar. Demikian juga apabila hati ini sambungannya besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apabila ada gangguan-gangguan dunia ini, maka tidak akan menjadi gangguan. Maka gangguan itu akan hanyut karena besarnya sambungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nengekanya parlona makwak zikir liman kana yarju wa dzakarallaha katsira. Kanja mau di sehingga orang kadang-kadang teka zikir tapi muntila beda gangguan, maka aoba tamak beda gangguan ragu, beda gangguan tamak, bisa ada tiaki sombong, bisa ada tiaki ojub, bisa ada tiaki tamak, bisa ada tiaki terganggu saya beda karena tak kuat sambungannya. Makanya jambu azikir mung kita angak angak buruk benteros samarena kenika teti zikir ejelenaki salena eku kengku beda tempat sekotu dinas neng tempat romanah misalnya neng bengkona jadi salena tak lepas siang ben malam tak lepas walaupun beda neng pasar dalam ate tak lepas bakun tapi memerlukan waktu saya khusus waktu malam misalnya kaangkui merubah sifat-sifat saya coba kasih lebih fokus boleh kenika parlona ajelnaki wa dzakarallaha katsira.